Suara Sidoarjo. Sahabat, wabah pandemi COVID-19 menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur sendiri pertumbuhan ekonomi setiap tahun rata-rata mencapai 5%. Pada 2020, meski alami pertumbuhan pada kuartal pertama, tumbuh melambat 3,4% year on year. Kemudian di kuartal kedua, alami kontraksi pertumbuhan minus 5,9% dan di kuartal ketiga, kontraksi di angka 3,75%. Terkait hal ini, Dahlan Iskan, tokoh pers nasional yang juga pengusaha saat dijumpai sesudah acara Erlangga Forum di Gedung Pasca Sarjana Universitas Erlangga UNER, Selasa 10 November 2020 menyatakan, meski vaksin COVID-19 akan diberikan pada masyarakat pada akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tidak serta-merta akan normal seperti sedia kala, tapi butuh waktu dan proses. Ekonomi tahun 2021 itu tergantung kepada penemuan atau pendistribusian vaksin COVID. Karena terus terang dengan vaksin itu orang menjadi lebih percaya diri bahwa saya sudah punya kekebalan. Memang vaksin ini kan kekebalannya, artinya orang yang sudah divaksin itu muncul kekebalan kira-kira untuk 1 tahun atau 1 tahun lebih. Karena itu vaksin ini kan harus dilakukan kepada banyak orang. Tidak boleh misalnya saya vaksin, Anda tidak, atau Anda vaksin, saya tidak, nggak boleh. Vaksin ini harus sebanyak mungkin orang vaksin. 70% dari society itu kalau bisa melakukan vaksin. Karena kalau enggak, kekebalan saya sudah habis, ternyata dia belum vaksin, nanti menular lagi. Nah, kalau pada bulan November dan Desember ini nanti vaksinasi sudah bisa dilakukan, tentu harapan kita bulan Februari Maret ekonomi berjalan. Tetapi kalau vaksinasi baru bila dilakukan Januari, Februari, Maret, mungkin Juni, Juli baru bisa jalan. Jadi menurut pendapat saya ekonomi tahun 2021 sangat tergantung kepada kapan vaksinasi dilakukan. Itu sangat utama. Dan kalau bisa memang, dan saya salutlah kepada pemerintah yang mengusahakan vaksin ini menurut saya dengan cepat, dan mumpung sebagian besar orang masih punya uang. Memang banyak juga yang sudah tidak punya uang, tapi kita lihat di masyarakat ini masih banyak orang yang masih punya uang. Buktinya masih jalan-jalan terus segala macam. Mumpung mereka masih punya uang, kalau vaksinasi ini bisa segera dilakukan, maka mereka inilah yang akan menjadi penggerak ekonomi yang nomor 1. Artinya yang melangkah pertama. Kemudian nanti diikuti oleh yang lain, akhirnya ekonomi ini bergerak. Apakah kalau pandemi ini sudah selesai, kita bisa sejahtera seperti pertanyaan tadi? Tentu jadwalnya begini ya. Katakanlah saya tidak optimis November ini bisa vaksinasi, katakanlah Desember mulai vaksinasi, dan vaksinasi ini berlangsung 6 bulan, karena kan yang divaksinasi harus sekitar 200 juta orang, kan tidak gampang juga memvaksinasi 200 juta orang. Nah, kalau vaksinasi ini selesai, kemudian ekonomi mulai pelan-pelan bergerak, katakanlah ekonomi mulai bergerak pada bulan Juni, katakanlah begitu. Berarti sampai akhir tahun tingkatnya baru mulai bergerak. Belum mensejahterakan, belum memulihkan, belum. Sampai Desember nanti baru ekonomi mulai bergerak. Nah, sektor-sektor ekonomi yang besar, yang perbankan, yang perusahaan-perusahaan, itu sampai akhir tahun nanti masih sakit sekali. Kenapa masih sakit? Karena utang-utang lama itu sudah jatuh tempo. Kemudian tanggungan-tanggungan yang lama itu semua jatuh tempo. Jadi perusahaan-perusahaan dan pelaku-pelaku ekonomi besar sampai akhir tahun depan itu masih menyembuhkan diri, belum menyembuhkan orang lain. Nah, sampai tahun 2022 menurut pendapat saya masih juga menyembuhkan diri. Jadi praktis nanti kira-kira mereka baru bergerak untuk orang lain itu tahun 2023. Tetapi kan sebagian orang kan masih punya uang tadi yang saya bilang tadi. Nah, itulah yang akan bergerak dulu. Jadi jangan juga terlalu berharap kalau COVID selesai langsung sejahtera. Enggak juga. COVID selesai kita bisa bergerak. Bisa mulai bernafas, bisa mulai mencari penghidupan, kemudian pelan-pelan ekonomi nanti tumbuh.
jualnya seperti itu. Kalau untuk Jawa Timur sendiri bagaimana Pak? 2021 perkembangan ekonomi Jawa Timur. Tentu Akan Jawa dilakukan? ya, kalau Jawa Timur bisa mengusahakan vaksinasi ini pada bulan Desember atau katakanlah sampai Januari Maret, karena Jawa Timur ini lebih banyak bertumpu pada pertanian, mungkin faktornya juga bukan hanya vaksinasi tetapi juga curah hujan. Nah, kalau curah hujannya normal, mungkin panen-panen pada tahun depan ini bisa lebih baik, dan petani-petani sekarang sudah lebih pinter, artinya dia mau tanam apa yang lebih menguntungkan, tidak lagi harus padi, kalau tebu menguntungkan tanam tebu, jagung menguntungkan tanam jagung. Nah, Jawa Timur banyak tergantung juga kepada pertanian, sehingga pertanian ini sebetulnya tidak terlalu terkait dengan COVID dari segi pelakunya, tapi kan mereka nggak bisa jualan karena pembelinya tidak ada. Nah, tetapi nanti kalau vaksinasi sudah berjalan, pembelinya kan ada. Sekarang ini daerah-daerah produsen sayur seperti Batu atau Tretes, itu kan dia bisa tanam, karena kan bertanam itu kan jaga jarak, bertanam juga di atas matahari, di bawah matahari, sehingga relatif aman terhadap COVID. Tapi begitu panen, nggak ada yang beli karena restoran-restoran tutup, kemudian orang-orang juga tidak ke pasar. Jadi kalau Jawa Timur lebih pada konsumennya, dan itu nanti digerakkan oleh orang-orang yang punya uang tadi. Banyak kan orang-orang yang punya uang di Jawa Timur? Saya kira masih banyak. Katakanlah Jawa Timur ini 38 juta ya, atau katakanlah 40 juta. Saya kira ada sekitar 15 juta orang yang masih punya uang cukup untuk hidup sampai 2 tahun lagi. Kira-kira 15 juta orang. Nah, 15 juta orang ini nanti yang akan menjadi penggerak untuk ekonomi yang mungkin masih sulit pada tahun depan. Tapi kan sepanjang dia sudah merasa aman, tidak ada COVID, orang kan sudah bisa belanja, yang jualan sayur sudah ada yang membeli, dan seterusnya. Sahabat, sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Jawa Timur terus mendorong kinerja 3 sektor untuk mendongkrak kinerja ekonomi setempat yang sempat terpuruk akibat wabah COVID-19. 3 sektor ekonomi yang didorong diantaranya adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan. Demikian laporan Panji Harto, Suara Sidoarjo. Catatan reporter Suara Sidoarjo.